Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Ferry FF ya. Channel yang membahas seputar ayam aduan. Dan bagi teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih khususnya untuk pelanggan-pelanggan serta kawan-kawan yang ada di mana saja berada. Saya tidak lupa berdoa semoga teman-teman serta pelanggan-pelanggan setia Fortuna Farm selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua. Di kesempatan konten kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman ya. Ini kita ingin membahas tentang yaitu ilmu dunia perayaman ya teman-teman ya. Untuk pengetahuan atau ilmu di dunia perayaman itu sebetulnya itu semua yang kita dapatkan itu adalah otodidak ya. Kita semua termasuk saya, termasuk yang lain-lain yang sudah hebat ya pasti dapatnya dari otodidak atau dengan praktek langsung ya, dan melakukan dalam waktu yang tidak sebentar ya teman-teman ya. Sebab yang namanya orang yang pinter ayam, yang mengerti ayam, khususnya ayam aduan ya, itu tidak ada gelarnya ya. Tidak ada gelar apa kayak kan nggak ada itu ya. Karena apa? Karena memang tidak ada sekolah formal tentang ayam aduan ya teman-teman ya. Ada sih kedokteran, tapi kan dokter hewan, mereka nggak ngurusin ayam aduan kan. Tapi berdasarkan pengalaman kita masing-masing, berdasarkan pengetahuan kita masing-masing, memang ilmu di dunia perayaman itu didapatkan dengan cara yaitu praktek sendiri. Jadi tidak ada yang paling pinter, tidak ada yang paling hebat, semua kalau kita kaji dan kita lihat, ilmu di dunia perayaman itu hampir sama saja. Dikarenakan semuanya itu yang ini belum tahu, tanya ke yang ini belum paham, tanya ke yang ini. Tentu jadi seperti itu ya, bergulirnya ilmu perayaman itu. Tapi kita tidak menampuk kemungkinan yang memang orang-orang yang hebat di dunia perayaman itu ya banyak sekali ya teman-teman ya. Tetapi yang pura-pura hebat, yang mengaku hebat itu juga lebih banyak daripada yang hebat beneran. Sebetulnya nggak perlu merasa hebat, nggak perlu merasa sebab karena yang dinamakannya ilmu di dunia perayaman itu kan tidak ada sekolahnya, tidak ada sekolah formalnya, tidak ada titelnya. Jadi titelnya itu atau gelarnya itu diberikan oleh penghobi itu sendiri. Karena istilahnya itu karya dan prestasi dari sebuah kandang ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan kita merasa sudah paling hebat, merasa sudah paling pintar, tapi cuman baca-baca doang, baca-baca di artikel, nanti sudah baca di artikel langsung bikin konten. Ini saya paling mengerti, saya paling paham tentang ayam pama, tentang ayam ini, seperti ini, seperti ini. Itu bukan ilmu namanya teman-teman ya. Yang disebut ilmu di dunia perayaman itu yang memang harus dari nol. Orang yang ilmunya tinggi di dunia perayaman itu tidak lain tidak bukan ya para botoh atau si perawat ayam. Sebab mereka itu tahu sekali. Misalkan dia bekerja jadi perawat ayam di kandang yang sudah terkenal, yang sudah besar. Setiap hari dia nyuci atau mandiin ayam itu, dia bersihin kakinya, dia bersihkan kakinya yang satu lagi, dia tahu bedanya. Oh ini mangon seperti ini ya, oh ini pakai seperti ini, kan seperti itu. Karena dia sudah paham setiap hari. Ini sisiknya kalau begini nanti, karena dia tahu, dicoba, oh kalau sisik pecah ini bagus katanya.
kalau pukulannya bisa mematikan, kan seperti itu kan. Misalkan bulunya, wah ini ekornya ini bulunya ada putihnya, tapi yang satu nanti nggak ada putihnya. Ini peminatnya kurang, kan seperti itu. Dia jadi tahu, jadi paham, karena dia bergelut dan memegang ayam itu setiap hari. Begitu nanti datang lagi ayam yang baru, dipelihara dan dirawat lagi sama dia, akhirnya kan dia jadi paham semua dan mengerti semua tentang keadaan situasi, keadaan ayam-ayam yang dipeliharanya di setiap hari itu, yang dirawatnya setiap hari itu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi kita sesama penghobi tidak boleh kita saling merendahkan antara satu sama yang lain. Kita penghobi ini harusnya saling memberi ilmu yang sudah pintar ya, membagikan tips-tipsnya yang bermanfaat untuk dunia perayaman. Memang dengan cara seperti itulah dunia perayaman kita semakin maju ya teman-teman ya. Jadi kalau dunia perayaman kita itu maju, kita juga kan ikut enak ya. Ikut enaknya bagaimana? Karena kita yang hobi, bukan hobi-hobian doang ya, yang kita yang senang-senangan doang, bukan, yang senang betulan. Sebab itu menciptakan lapangan kerja banyak sekali. Untuk perawatan ayam, untuk penjaga kandang, ya kan banyak sekali tuh. Untuk peracik pakan, untuk pembuat jamu. Nah, itu menunjang semua itu, menciptakan lapangan kerja. Walaupun seperti itu kelihatannya, tetapi bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang hobi ayam, terutama ayam aduan. Jangan kita baru punya ilmu sekobokan, tapi gayanya itu sudah menguasai lautan yang luas dan lepas. Biasa aja, nggak usah kita itu tinggi hati, nggak usah kita itu merasa paling pintar. Ya tidak. Semua yang kita alami, semua ilmu-ilmu kita itu berdasarkan dari kandang kita sendiri ya. Kalau kita sudah punya kandang sendiri, sudah beternak sendiri, itu akan bergulir sendiri ilmu-ilmu yang seperti itu ya. Mulai dari cara perawatan, mulai dari cara kita melihat fisik ayamnya, mulai kita lagi melihat perilaku masing-masing jenis ayam. Itu terlihat semua kalau kita benar-benar beternak teman-teman ya. Jadi bukannya kita buka artikel, baca, oh ini kalau pakai ini seperti ini, lalu bikin konten. Bukan seperti itu caranya. Lalu bikin konten, nanti bilang seperti ini, akhirnya menyesatkan, ya kan? Itu enggak boleh seperti itu. Yang benar itu kita belajar ayam itu, kita belajar sama orang yang sudah punya nama ya. Yang sudah punya nama, yang sudah dijulukin orang sebagai apa kayak ya, seperti contohnya aja kita bisa mengadopsi orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal ya kan, seperti Mbah Joyo itu boleh kita ikutin karena dia memang di dunia perayaman kita sudah anggap orang yang kita tuakan, ya kan seperti itu. Kita mau mengikutin Bang Antoni yang dari Medan karena pengalamannya sudah sampai ke Thailand bolak-balik, dan ayamnya pun sudah ada namanya. Jadi kita boleh berkiblat ke situ, boleh kita mengadopsi ilmu-ilmu mereka, ya kan seperti itu. Atau dari Prabu Pam yang ada di Magelang, dia memang setiap event-event ayamnya pasti turun, ya kan. Jadi kita tahu memang benar-benar orang itu untuk kita pelajari cara-cara mereka menjelaskan ini dan itu. Nah, seperti yang di Wonogiri, BGW PAM itu Mas Anto. Jangan sungkan-sungkan belajar sama yang seperti itu. Jangan kita belajar dari artikel terus bikin konten bercerita seolah-olah udah botoh kawakan, menyebutkan ABC dan DIN itu. Nggak bisa. Kita harus berkiblat kepada orang yang sudah punya nama, sudah punya prestasi. Maksudnya itu kandangnya, hasil ternakannya ya. Kayak Bang Antoni sudah ada prestasi, kita sudah tahu apa yang hebatnya kan, ayamnya dulu sampai terkenal. Itu seperti itu. Bukan kita
Entahlah. Tahu-tahu ujung-ujung kita nggak tahu kiri kanan, nggak tahu di rumahnya nggak ada ayam. Ditanyain dia paling pintar sendiri kalau ngomong. Biasanya kan orang-orang seperti itu ah, hanya bisa mendebat atau merendahkan sesama penghobi ya. Padahal ya untuk penghobi itu kan kita tidak perlulah istilahnya itu saling merendahkan. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar sebetulnya. Semuanya sama saja. Kalau kita hobi berarti salam satu hobi. Seperti itu aja udah. Nggak usah jangan merasa. Nggak ada Profesor Ayam. Nggak ada dah Profesor Ayam. Nggak ada Insinyur Ayam. Nggak ada. Karena ayam itu nggak ada ya. Untuk ayam aduan ya ini. Nggak ada sekolahnya yang formal. Jadi kalau gelar yang ente paling pintar itu tidak ada. Yang benar itu, yang berbicara itu ialah ayamnya, ya kan? Jadi kandangnya akan terbawa karena prestasi dari ayamnya, begitu. Makanya orang-orang yang sudah hebat-hebat ya, saya sering main ke tempatnya Mbah Joyo, saya sering juga saya main ke tempatnya Mas Anto di BGW PAM di Wonogiri, saya sering juga main ke sana. Ke Prabowo PAM itu udah nggak bisa dihitung lagi, udah bolak-balik. Saya nggak pernah beli ayam, saya lihat-lihat aja, saya belajar-belajar aja, saya tanya-tanya aja. Kalau bosnya nggak ada, saya tanya sama karyawannya, nggak apa-apa. Kayak sama Bang Antoni ya saya sering. Tapi saya belum pernah main ke sana, tapi hubungannya terus. Karena apa? Karena saya sering istilahnya itu kalau paket ayam-ayamnya yang turun di Jawa ini kita yang jemput ya, kita yang bagian penjemputan untuk di Pulau Jawa ini itu sama Bang Antoni. Jadi kita dapat ilmunya. Itu yang namanya kalau kita belajar ilmu ayam itu seperti itu. Bukan kita buka artikel atau browsing nanti tahu nih nama-nama ayam. Ini katanya ayam ini, misalkan ayam pakoi harusnya seperti ini sampai ke warna-warnanya kadang-kadang ya, sampai ke warna-warnanya kadang-kadang, sampai ke warna-warnanya katanya kalau apa itu Red Bull harus merah ayamnya, padahal yang nggak harus. Kalau yang namanya terahnya Red Bull itu nggak harus warna merah, begitu juga dengan Black Bull dia nggak harus hitam ya, nggak harus hitam. Yang disebutkan orang itu kan terahnya ya teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh harus berpatokan seperti itu, merasa diri kita paling pintar, merasa diri kita paling hebat, itu tidak bisa. Sebab di atas langit itu masih ada langit, di atas orang yang pintar itu masih ada orang yang lebih pintar lagi. Oke ya teman-teman ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, serta terima kasih atas supportnya dari